Hai guys, kembali lagi bersama gua di Darren Peacock Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di video kali ini gua akan mereview sebuah film bergenre horror thriller. Film ini sendiri berjudul The Platform 2019. Judulnya sendiri bisa juga diartikan peron ataupun mimbar ya. Cerita yang ada di film ini mengisahkan kesenjangan sosial dan orang-orang yang harus survive di sebuah menara. Setiap ruangan ditempatkan 2 orang dan setiap bulan mereka akan dirotasi ke ruangan di tingkat yang berbeda-beda. Pemain di film ini diperankan oleh Ivan sebagai Goreng dan Jorion sebagai Trimagasi. Nama-nama yang terdengar tidak asing ya. Jelas aja, nama pemain di film ini memang terinspirasi dari Indonesia. Loh, kok bisa sih dari Indonesia? Mungkin aja sang sutradara menggunakan nama-nama dari Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang punya masalah kesenjangan sosial. Ya memang sih, di film ini secara tidak langsung memberi sindiran pedas namun juga ada pesan positif kepada para penonton. Oke lah, daripada berlama-lama, ayo kita langsung aja mulai ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya scene di sebuah dapur. Dengan segala hiruk-pikuknya, terlihat seorang pria tua yang sepertinya pemilik dapur itu sangat berhati-hati dengan penampilan dan cita rasa makanan yang ada di tempat itu. Lalu scene pun beralih ke sebuah menara beton. Goreng terbangun dan mendapati dirinya di lantai 48. Di sana ia melihat Trimagasi. Goreng diberitahu bahwasannya mereka sedang berada di sebuah lubang. Lantas Goreng pun penasaran, ia pun melihat-lihat sekeliling tempat itu. Terlihat di sana terdapat sebuah lubang petak yang sangat dalam di tengah-tengah ruangan itu. Ternyata tempat ini adalah menara vertikal yang di dalamnya terdapat banyak ruangan dengan nomor yang berurutan dan lantai paling atas dimulai dari nomor 1. Goreng yang tidak begitu mengenal tempat ini pun banyak bertanya kepada Trimagasi. Di sana ia diberitahu bahwasanya cara kerja lubang sangatlah mudah. Intinya adalah makan, meski kadang mudah, kadang juga sulit. Tergantung di tingkat mana mereka berada. Dan ketika Goreng ingin menyapa orang yang ada di bawah, ia pun dihentikan. Lantas Goreng pun heran, lalu bertanya kenapa tidak boleh, dan Trimagasi berkata, karena posisi mereka di bawah. Dan ketika Goreng ingin menyapa yang di atas, Trimagasi pun kembali berkata, yang di atas tidak akan menjawab. Sepertinya jawaban ini cukup telak menyindir realita kehidupan kita ya. Goreng pun menjadi paham bahwasannya Trimagasi sudah cukup lama berada di tempat ini. Singkat waktu, turunlah the platform penuh makanan sisa di tengah-tengah ruangan itu dan berhenti di tingkat mereka. Trimagasi pun makan dengan lahap, sedangkan Goreng enggan untuk mencicipinya. Ia merasa jijai dengan sisa makanan dari 47 tingkat dan 94 orang di atasnya. Lalu Goreng pun berjaga-jaga dan menyimpan sebuah apel bersih dan berencana akan memakannya nanti. Setelah 2 menitan, the platform pun kembali bergerak ke bawah dan tiba-tiba suhu ruangan di sana naik drastis dan menjadi panas. Goreng pun heran dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata tidak diperbolehkan menyimpan makanan di tempat itu. Jika dipaksakan, mereka berdua akan mati kepanasan ataupun mungkin mati kedinginan. Singkat cerita, scene pun diperlihatkan ke Goreng yang sepertinya sedang melamar pekerjaan. Ternyata ia melamar untuk masuk ke dalam menara ini agar ia dapat berhenti dari candunya udut. Ia juga diperbolehkan membawa satu benda untuk menghilangkan kebosanannya, dan buku adalah pilihannya. Setelah itu, Trimagasi pun memberitahu alasannya ada di tempat ini. Ternyata, dahulu kala ia tergiur dengan iklan di televisi yang menjual sebuah pisau bernama Samurai Max. Konon katanya pisau ini dapat membelah bata, dan tentu saja ia membelinya. Tidak lama berselang, ia kembali melihat iklan pisau yang tidak bisa tumpul, bahkan setelah memotong batu bata. Dan pisau itu bernama Samurai Plus. Lantas Trimagasi pun menjadi depresi dan ia pun melempar TV-nya keluar rumah dan tidak sengaja membuat orang terbunuh tertimpa TV. Aduh, sungguh cerita yang cukup menggelitik ya. Lalu Goreng pun menjadi heran dan bertanya apa kau dibawa kemari karena membunuh orang. Trimagasi pun menjawab, ia diberi 2 pilihan, rumah sakit jiwa atau lubang. Dan ia memilih lubang, yang tak lain tak bukan tempat ini adalah tempat rehabilitasi sekaligus penjara untuk pelaku kejahatan. Dan tentu saja, Trimagasi memilih Samurai Plus untuk menemaninya di menara ini. Hari demi hari pun berlalu, Goreng sudah tidak dapat menahan lapar. Ia pun mulai memberanikan diri memakan makanan sisa di tempat itu. Suatu ketika, Goreng dikagetkan dengan seseorang yang jatuh dari atas entah dari lantai berapa. Dan Trimagasi berkata, mungkin saja orang itu takut berada di tingkat bawah karena telah menikmati nikmatnya dunia di tingkat atas. Lalu Goreng pun mulai curiga terhadap Trimagasi. Jangan-jangan teman satu selnya dulu dimakan dan dibunuh olehnya menggunakan pisau Samurai Plus. Seperti yang kita ketahui, semakin di platform ke arah bawah, semakin pula makanan tidak tersisa. Dan tiba-tiba, mimbar makanan pun turun. Goreng pun kaget melihat seorang wanita bernama Miharu berada di atas mimbar. Dikatakan di sana, ia turun setiap bulan untuk mencari anaknya. Dan sebelum ia turun, ia membunuh teman satu selnya dan berharap dapat satu sel dengan anaknya.
Singkat waktu, ketika mimbar itu turun, Miharu pun hendak dimantap-mantap secara paksa. Dan benar saja, kedua orang yang memaksanya itu pun terpaksa dibunuhnya. Sepertinya wanita ini memang bukanlah wanita biasa. Singkat cerita, tibalah hari mereka akan dirotasi. Mereka dibuat terlelap dengan gas tidur di ruangan itu. Dan ketika Goreng terbangun, ia pun kaget setengah mati. Menyadari tubuhnya telah terikat dan tidak bisa pergi kemanapun. Jelas aja itu adalah ulah terima kasih. Dan ternyata, mereka telah dipindahkan ke tingkat 171. Yang artinya, tidak akan ada makanan yang sampai ke sana. Dan pilihannya adalah makan atau dimakan. Goreng pun syok dan menjadi paham betul kegunaan dari pisau Samurai Plus. Kemudian mimbar makanan itu pun tiba di tingkat mereka. Terlihat di sana, tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa. Bahkan secuil tulang pun tidak ada. Lalu Goreng pun meminta terima kasih untuk menghentikan aksi kanibalismenya. Goreng pun berteriak ketakutan, namun tidak ada orang yang mempedulikannya. Singkat cerita, terima kasih pun mulai memotong daging paha Goreng. Dan tiba-tiba mimbar makanan pun turun dan terlihat Miharu di atas mimbar itu. Dan entah kenapa Miharu malah menolongnya dan memberi pisau Samurai Plus itu kepada Goreng. Sontak Goreng yang terlanjur geram pun menusuk-nusuk terima kasih sampai mati. Lalu ia pun tidak sadarkan diri. Singkat waktu, Goreng terbangun dengan luka yang telah diperban. Saat itu ia melihat Miharu sedang memakan daging dari tubuh terima kasih. Lalu ia mendekati Goreng dan memberikan secuil daging kepada Goreng. Goreng pun memakannya. Sungguh tempat yang niat awalnya baik kian sangat mengerikan. Lalu Miharu pun pergi meninggalkan Goreng. Singkat waktu, perlahan-lahan Goreng mulai gila dengan kondisinya. Ia mulai berhalusinasi, sampai-sampai ia berhalusinasi sedang mantap-mantap dengan Miharu. Dan tiba-tiba ia pun terbangun dan mendapati dirinya di tingkat 33. Di sana ada seorang wanita bernama Imogiri bersama binatang peliharaannya. Ternyata wanita itu adalah orang yang menginterviewnya saat hendak masuk ke menara ini. Dan setiap peserta di interview itu juga ditanyakan mengenai menu makanan favorit mereka. Lalu mereka pun bercakap-cakap dan dikatakan di sana terdapat 200 tingkat di menara ini. Semua makanan akan cukup sampai ke tingkat terendah jika dimakan sesuai kebutuhan. Dan jelas saja semuanya akan baik-baik saja jika setiap orang hanya memakan menu favorit mereka. Dan tempat ini dibuat untuk menciptakan rasa solidaritas yang spontan. Memang terdengar mudah ya, namun nyatanya tidak. Saat itu Goreng menyinggung bahwasanya ada seorang anak kecil di menara ini. Anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak yang selalu dicari-cari oleh Miharu. Tetapi Imogiri meyakinkan bahwasanya tempat ini tidak mungkin ada anak kecil dan pengelola sangat teliti akan hal itu. Singkat waktu, makanan pun turun dan wanita itu mulai memainkan peran menciptakan rasa solidaritas di situ. Namun tentu itu tidaklah mudah. Berhari-hari ia lakukan namun sia-sia saja. Sampai pada akhirnya, Goreng pun menjadi geram dan mengancam akan menyemprot air seninya jika mereka tidak mendengarkan wanita itu. Singkat cerita, saat mereka sedang menunggu makanan turun, terlihat Miharu di atas mimbar. Namun ia terlihat terluka dan sekarat. Lantas mereka pun menolongnya. Kemudian, saat Goreng terlelap tidur, ia dikagetkan dengan perkelahian kedua wanita di tempat itu. Ternyata binatang peliharaan Imogiri baru saja disembeli dan dimakan oleh Miharu. Keesokan harinya, Miharu pun kembali ke atas mimbar dan turun ke tingkat bawah untuk mencari anaknya. Lalu Goreng dan Imogiri pun bercakap-cakap di sana. Dikatakan di sana bahwasanya Miharu adalah psikopat gila yang mencari anak palsu. Goreng pun sedikit mempercayainya. Kemudian waktu mereka akan dipindahkan telah tiba dan Goreng terbangun syok saat mendapati Imogiri mati gantung diri. Dan sialnya, ia dipindahkan di tingkat 202. Ia pun heran kenapa ada tingkat 202. Padahal Imogiri pernah berkata menara ini hanya 200 tingkat saja. Lalu kenapa Imogiri gantung diri dan tidak memilih melompat saja? Seperti orang-orang yang bunuh diri di tempat itu. Mungkin ia pikir untuk merubah sistem diperlukan sebuah pengorbanan. Dan ia mengorbankan tubuhnya agar Goreng dapat bertahan hidup demi solidaritas. Lalu Goreng pun menjadi stres dan halusinasi-halusinasi kembali memenuhi pikirannya. Cómeme, Goreng. La vieja loca tiene razón. Oh, Salvador, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es la verdad. Come mi carne y bebe mi sangre. Berhari-hari Goreng mencoba untuk bertahan dan pada akhirnya ia pun menyerah dan kembali menjadi manusia kanibal dengan memakan daging Imogiri. Keesokan harinya, Goreng terbangun di surga dunia lantai ke-6. Di tingkat itu, ia dipasangkan dengan seorang pria bernama Baharat. Dan mumpung dekat ke permukaan, Baharat yang sudah tidak tahan memutuskan untuk keluar menggunakan tali. Namun sialnya, orang-orang di atas mereka tidak bisa diajak kerjasama dan Cirit pun mendarat tepat di wajah Baharat. Kemudian, waktu makan pun tiba.
dan terlihat makanan di mimbar itu masih banyak makanan yang tersisa. Sungguh ini adalah surga untuk orang-orang yang pernah menjadi kanibal. Kemudian malam pun tiba. Goreng masih berhalusinasi di tempat itu. Lalu ia bicara kepada Baharat, "Bantu aku turun dan kita acak-acak sistem di menara ini." Baharat bilang itu tidak mungkin. Turun sama saja dengan bunuh diri. Lalu Goreng berkata, ia telah memperhitungkan naik turunnya mimbar. Dan menurutnya kurang lebih ada 250 tingkat di menara ini. Baharat pun ragu dan bertanya bagaimana jika gagal. Goreng pun menjawab, kita tetap di atas mimbar dan kembali ke atas. Dan demi solidaritas, Baharat pun menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka pun mulai beraksi dengan senjata seadanya. Ada yang dengan kekerasan, ada pula dengan cara mengancam. Dan di tengah perjalanan mereka bertemu seorang pria bijak. Lalu mereka dinasihati untuk bersikap ramah kepada para penghuni. Tetapi jika para penghuni tetap nyolot, silakan hantam aja. Dan saat kembali ke atas, bawalah sebuah hidangan yang tampak elegan sebagai pesan. Dan jagalah hidangan tersebut tetap utuh segenap kekuatan kalian. Mereka pun mendengarkan nasihat orang bijak itu. Dan panah kota pun menjadi pilihan hidangan yang elegan itu. Singkat waktu, mereka pun terus menuju ke bawah. Sampai tibalah mereka di tingkat 51. Mereka pun mulai berbagi makanan dengan para penghuni. Dan di tengah perjalanan, mereka melihat seseorang tergeletak tidak bernyawa. Mereka pun berpikir, mungkin Miharu bangun di sini. Dan orang yang tergeletak itu adalah ulah Miharu. Dan anehnya, mimbar tidak akan berhenti jika tidak ada yang hidup di setiap tingkat. Yang berarti, perhitungan Goreng mungkin saja meleset. Dan bisa saja ada lebih dari 250 tingkat di menara ini. Dan tiba-tiba mereka mendapati Miharu diserang dan ditusuk berkali-kali. Mereka pun menolongnya. Dan pertarungan yang brutal dan sengit pun berlangsung di sana. Mereka hampir kalah, nasib baik keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Namun sayangnya, Miharu sudah mudar. Lalu mereka pun kembali ke bawah dengan kondisi yang sekarat. Semakin ke bawah, semakin pula kesuraman terlihat di tempat itu. Singkat waktu, tibalah mereka di tingkat terendah di tingkat 333. Dan tentu saja panah kota berhasil mereka lindungi. Namun saat itu mereka melihat seorang bocah di sana. Jelas saja, bocah itu adalah anak yang selalu ditemui Miharu. Namun apa daya, Miharu telah tiada. Dan ketika mereka turun dari mimbar, tiba-tiba saja mimbar itu kembali bergerak ke bawah. Goreng pun panik dan meminta Baharat untuk melempar panah kota yang dipegangnya. Baharat menolaknya dan tetap memegang erat panah kota itu. Dan anehnya, suhu ruangan tidak menjadi panas dan tidak menjadi dingin. Lalu mereka melihat raut wajah anak itu seperti kelaparan. Dan demi kemanusiaan, mereka pun rela memberikan panah kota yang mati-matian mereka pertahankan kepada anak itu. Malam pun tiba, Baharat yang sekarat pun telah mudar. Dan hanya tersisa anak kecil dan Goreng yang sudah sekarat. Di tengah kesekaratannya, ia pun bermimpi dan melihat Baharat berkata, anak itu adalah pesannya. Keesokan harinya, ia pun membawa anak itu ke atas mimbar. Dan mereka pun turun ke bawah. Terlihat tidak ada apapun di sana. Dan hanya ada kegelapan di sekitar mereka. Saat tiba di dasar menara itu, ia kembali melihat Terima Kasih. Dan entah kenapa ia pun turun dari mimbar dan menjauh bersama Terima Kasih. Kemudian mereka berdua bersama-sama mengamati platform itu naik ke atas. Dan film pun berakhir. Penjelasan singkat. Hayo, bagaimana nih menurut kalian cerita yang ada di film ini? Jujur aja ya, jika dikaitkan dengan realita kehidupan kita, gua jadi ingat loh dengan masker di pandemi yang saat ini kita hadapi. Harga melangit dan penimbunan ada di mana-mana. Tidak peduli nasib kalangan orang bawah yang bisa mati kapanpun karena pandemi. The Platform sendiri jelas-jelas bukanlah makanan buat semua orang. Gambaran kekerasan yang ditampilkan vulgar dan kasar jelas saja menyindir dan mengingatkan kita betapa jijiknya manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Di film ini juga bicara mengenai sistem. Ketika satu orang saja mulai tamak melebihi kebutuhannya, keseimbangan sistem pun menjadi cacat. Tentu tidak mudah untuk merubah sebuah sistem. Dan itu semua kembali kepada kesadaran kita masing-masing. By the way, di ending film ini cukup menjadi perdebatan ya. Tapi menurut gua awalnya Goreng dan Baharat ingin mengirim makanan sebagai pesan, namun diganti dengan seorang anak kecil. Seolah-olah makanan itu menggambarkan harta dan anak kecil itu menggambarkan kemanusiaan. Tidak hanya itu loh, ketika Goreng memilih untuk tinggal di dasar menara dan melihat anak itu sebagai pesan, itu memberitahu kita bahwasanya anak kecil itu adalah sebuah harapan. Harapan dari generasi muda yang belum dikotori oleh sistem. Sedangkan Goreng tidak bisa ikut, dikarenakan ia telah kotor dan menjadi bagian dari sistem. Dan untuk pesan moral di film ini, janganlah tamak dan yakinlah kemanusiaan masih punya harapan. Dan IMDb film ini senilai 7.0. Dan penilaian pribadi gua kasih angka 8.0. Karena memang dari ceritanya yang penuh makna ya. Mungkin hanya sedikit kurang di bagian mimbar saja, karena tidak dijelaskan bagaimana mimbar itu bisa melayang di menara itu.
Oke lah, sekian video kali ini. Jika kalian suka, support gua dengan tombol like dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!